itu lemaknya itu dibakar kayak aromanya naik kemana-mana. Dan dimakan juga banget. Justru berminyak-minyaknya cukup dari lemaknya ya sebenarnya. Makanya kemarin gue pilih yang berlemak. Jo, jadi menurut gue Konoha episode Boy Panggang Karo The Series kali ini jatuh kepada Oke guys, balik lagi sama gue hari ini di Jajanpedia YouTube channel dan sekarang episode spesial nih. Jadi kita kali ini nggak yang bareng makanan, tapi kita lagi berdua dan kita mau ngobrolin episode spesial kemarin ya. Yang kita udah bikin Konoha Part 1. Konoha kuliner halal episode Boy Panggang Karo The Series. Oh iya, mesti koeliner ya. Koeliner ya, agak maksa sih guys, tapi ya udahlah ya. Oke. Kita udah berapa episode? 6 ya? Apa 5? Iya, sebenarnya Boy Panggang Karo kita ada 6 episode. Cuma kan satu episodenya itu kemarin ternyata lapo. 5 episodenya itu BPK. Jadi untuk episode penilaian kali ini yang lapo kita nggak masukin. Walaupun sebenarnya lapo kemarin itu cukup otentik juga sih menurut gua. Cuma kayak orang Karo nggak terima. Itu bukan tempat makan orang Karo gitu kan. Komen terbanyak ya. Komen terbanyak tuh. Orang-orang Karo kemarin komplain. Oleh karena itu episode yang ini kita benar-benar khusus kunjungin yang khusus BPK aja. Jadi kita nggak ada kunjungin lapo. Karena memang judulnya kan Boy Panggang Karo and the Series gitu. Oke, dan itu menjadi perbedaan ya Kak ya? Beda, cukup beda Den. Nah, bedanya tuh apa sih Kak sebenarnya lapo sama BPK itu? Ya, sebenarnya lapo sama BPK sebenarnya sama-sama rumah makan khas dari Batak, dari Sumut sana gitu. Cuma Batak itu kan banyak, ada Karo, ada Toba. Nah, kalau yang lapo ini itu adalah tempat makan orang Batak Toba. Isinya itu memang mereka tetap jual babi panggang, tetap jual Den. Cuma set-setannya itu beda. Nah, kalau misalnya di lapo, babi panggangnya itu udah ready to serve. Jadi udah dipanggang tadi pagi, pas kita datang, dipotong-potong, dikasih. Jadi kita makan dalam keadaan dingin. Oh gitu. Itu yang pertama. Kayak gini ya kontennya ya. Iya. Terus yang kedua, kalau misalnya jadi sama, sebenarnya Boy Panggang Karo sama lapo itu, Boy Panggang Karo ini tuh ada sistem set. Jadi biasanya ada dapat Boy Panggangnya, terus ada dapat daun ubi tumbuk, terus dapat kuah sop sama nasi. Oke. Nah, kalau di lapo yang menjadi ciri khas utamanya itu adalah daun sup tumbuknya itu di-serve dalam keadaan ada kuahnya, pakai kuah santan. Nah, tapi kalau Boy Panggang Karo itu daun singkongnya itu kering. Nah, jadi sebenarnya yang paling mencolok itu Den, untuk Boy Panggang Karo sama Boy Panggang yang ada di lapo itu, yang pertama adalah Boy Panggang lapo itu dari itu serve dingin, Boy Panggang Karo itu selalu dalam keadaan hangat. Makanya di BPK itu selalu ada tungku yang terus menyala. Oke. On fire gitu ya bedanya ya. Iya itu bentar ya. Yang kedua daun singkongnya. Kalau lapo pakai kuah. Kalau misalnya Boy Panggang Karo itu daun singkongnya kering. Oke. Nah, gitu. Oke. Paham. Ya, soalnya malum guys, soalnya kan yang Batak gua nih. Makanya untuk kuliner episode Boy Panggang Karo itu gua yang pegang. Yo. Nah, tapi abis ini kita rencana ada yang kedua Den ya. Ada. Kita bakal bikin kuliner episode nasi campur. Nasi campur. Dan kalau nasi campur kan identik dengan apa? Iya betul, rasis. Ngomong apa barusan? Emang rasis dia. Ya, jadi khusus yang kayak Chinese gitu ya. Chinese food ya. Chinese food, jadi memang Denny gitu yang pegang. Oke. Suka yang gurih-gurih memang. Ya. Jadi kita langsung balik ke Den ya. Oke. Jadi sebenarnya kan kemarin si lapo udah kita coret ya. Oke. Walaupun jadi kita sebenarnya cuma 5 ya. Walaupun sebenarnya cukup otentik juga sebenarnya, tapi kita coret aja. Yang pertama kemarin kita kunjungi Boy Panggang Karo rumah makan Andika. Oke. Yang daerah Pulau Mas kalau nggak salah ya. Nyontek dulu ya. Iya. Soalnya ini ada videonya guys. Nah, kalau buat gue sendiri Boy Panggang Karo Andika ini gue suka karena dia otentik gitu, otentik. Tapi kan kita datang sore Den ya. Iya. Sore. The Boy Panggang Karo itu biasanya sebelum dipanggang itu dia bentuk kayak layar-layar potongan-potongan besar, nanti dipanggang baru dipotong-potong. Pas kita ke Andika itu udah potong-potong kecil Den. Oke. Karena memang kita penutupan kan waktu itu. Iya. Cuma gue nggak tahu kenapa pas dipanggang itu potong-potong kecil. Tapi buat gue malah makin bagus. Ternyata makin smoky. Gue suka banget smokinya itu jadi lebih kuat dibanding kalau misalnya mereka dipanggang dalam bentuk potongan-potongan besar.
gitu. Dan secara rasa buat gue bawi panggang karo Andika ini otentik banget gitu. Rasanya benar-benar otentik banget. Dan itu tadi sih, karena dipotong-potong kecil-kecil jadi lebih smoky. Nah, lu kan nyoba juga nih. Kalau lu gimana? Di yang Andika menurut lu? Menurut gue ya sebagai lidah mungkin bisa dibilang perwakilan lidah Jakarta ya. Buat gua oke sih rasanya. Maksudnya smoky-nya ada, terus bumbunya yang masuk lah agak asin-asin gitu kan. Dan kuahnya gimana menurut lu? Nggak terlalu asin ya? Kuahnya iya apa tuh yang khasnya daun apa? Gue lupa lagi. Kecombrang bukan sih? Kecombrang iya, dan kecombrangnya tuh nggak terlalu yang overpower ya. Jadi masih enak lah dinikmati gitu. Dan katanya kemarin bawi panggang warung Andika ini langganannya artis-artis ya. Judika. Artis lah. Banyak pembesar ibu kota yang makan di sini. Betul. Ya, overall oke lah ya. Overall oke. Enak ya. Rate berapa Kak rating? Kasih nggak? Nggak usah lah. Nggak usah. Okay. Nanti. Ini kita mau disclaimer dulu guys ya. Untuk episode ini, penilaian ini sekali lagi POV-nya kita bener-bener dari Jajanpedia. Jadi tidak ada maksud kita untuk mengglorifikasi satu tempat dan menjelekkan tempat lain. Jadi murni penilaian Jajanpedia, penilaian kita berdua. Terus yang kedua yang kita cobain waktu itu adalah babi panggang karo Ginka yang terdapat di Jalan Suprapto Cempaka Putih. Nah, masih ingat kan yang pinggir jalan besar gitu ya. Nah, kalau untuk bawi panggang karo ini gue lumayan inget Kak, soalnya dia doang kayaknya punya set jumbo. Iya benar. Jadi bawi panggang karo yang Ginka ini, itu untuk pertama kali kita langsung ditawarin ya. Iya. Mau pilih yang jumbo atau yang regular biasa. Apakah pilih bawi panggangnya aja atau yang sistem set? Ya. Dan waktu itu kita pilih yang jumbo ya misalnya. Jumbo. Kita pilih jumbo. Tapi yang set ya? Yang jumbo yang set, sama kita juga milih pakai yang sosisnya orang Karo yang kidu-kidu namanya. Nah, untuk daging sendiri ini jujur gua kaget Dan. Ya. Bawi panggang Karonya itu cukup unik karena ada sensasi rasa manis. Itu buat gua unik gitu, tapi memang nggak sampai seperti babi panggang nasi campur yang manis banget gitu ya. Iya. Cuma ada kayak sensasi manis. Betul. Itu pertama kalinya gue ketemu babi panggang Karo seunik itu. Yes. Nah, memang tidak terlalu original seperti yang di Tanah Karo gitu ya. Tapi buat gue harusnya lebih masuk ke lidah Jakarta. Kalau menurut lu gimana? Gue setuju banget itu. Setuju ya? Ini dibanding yang si Andika, ini lebih Jakarta banget. Lebih ke Chinese food banget. Iya. Orang-orang Chinese mungkin bakal lebih cocok gitu ya. Kayak karena ada manis-manis gitu ya. Gitu kan. Lebih balance lah untuk rasanya. Iya. Sama untuk kidu-kidunya sih waktu itu gue coba. Denny, lu nggak suka kidu-kidu? Nggak suka. Lu makan satu nggak sih kemarin? Sempet sih makan. Sempet, tapi agak berjuang ya. Iya. Soalnya di kidu-kidu tuh sama, gue agak sedikit gak terlalu suka kecombrang ya, makanya gue yang pas makan petis pun kan ketahuan tuh gimana. Pokoknya gitu. Denny segala sesuatu yang ada petis, yang terasi, kecombrang itu terasi gue masih suka. Petis juga, tapi pasti dari hidung lembu sih. Iya, petis tuh kan agak beda ya, dan wanginya pun aromanya beda gitu. Gitu. Sama kayak kecombrang, aromanya juga beda. Lu nggak terlalu suka ya? Nggak terlalu enjoy lah. Ya, kalau gue justru kenapa suka kidu-kidu, karena gue suka banget kecombrang. Karena kata orang kecombrang itu kayak durian guys. Kalau suka banget. Kalau benci banget gitu ya. Dan overall gue suka Ginka. Tapi harus balik lagi ini selera ya. Ya. Makanya di Jajanpedia ini kenapa kita juga sistemnya 2 host ya, karena itu. Gitu. Ya, jadi memang karena gue orang Batak gitu, jadi pasti masakan-masakan yang berbumbu kasar, Sumatera, Batak atau Sulawesi, pokoknya yang kultural banget itu gue. Kalau kalian perhatiin ya, kalau cuma masakan kayak Western, Chinese food, Japanese food, Korea, nggak jauh-jauh itu pasti ke Denny. Karena memang lidah kita agak beda gitu. Nah, balik lagi ke Ginka. Ya. Buat gue Ginka cukup oke. Ya, mungkin buat orang Korea lagi, orang Jakarta suka banget gitu. Tapi buat kita yang orang Sumatera gitu, ini kayak udah dimodif. Jadi memang baik lagi ya, kalau suka makan makanan yang lebih berwarna, mungkin cocok. Tapi kalau suka nuntut yang bener-bener original, mungkin kayak dimanisin sih. Gitu. Kalau nggak salah Ginka ini untuk kuahnya pun kecombrangnya nggak terlalu berasa lah. Nggak terlalu berasa. Lebih light daripada yang Andika sih. Ya, Andika lebih strong ya. Masih ada lah rasa kecombrang. Bahkan si Andika aslinya juga nampol ya. Banget. Boom. Mungkin dia mau merit lagi. Iya, abangnya. Ini abangnya kalau nonton, sorry bang, bukan gue yang ngomong. Dia ini yang ngomong. Maaf ya bang.
Oke, kita move on yang ketiga. Kita nyobain babi panggang karo 3 serangkai yang ada di Cawang Cililitan. Nah, ini menarik banget nih, Den. Kalau tadi di Ginka, pertama kali kita disodorkan ke pilihan sistem jumbo atau reguler. Nah, kalau di 3 serangkai ini bukan cuma jumbo reguler, Den. Nah, untuk pertama kali kita diperkenalkan pada 2 pilihan. Dagingnya itu ada 2 pilihan. Ada yang pakai lemak, yang mana potongan daging itu banyak lemaknya. Ada yang murni daging. Nah, kemarin ya, di 3 serangkai, gua milih yang lemak. Gitu. Karena gini, kalau mungkin daging sapi atau daging yang lain, lemak itu adalah sesuatu yang kita hindari ya. Enggak juga. Bisa tergantung selera. Tergantung ya. Kalau gua daging sapi atau daging lain, gue nggak suka ada lemaknya. Tapi kalau babi panggang karo, karena dibakar gitu ya, itu lemaknya itu dibakar kayak, aromanya naik kemana-mana. Dan dimakan juga, banget. Justru berminyak-minyaknya cukup dari lemaknya ya sebenarnya. Makanya kemarin gue di babi panggang karo 3 serangkai gue pilih yang berlemak. Cuma lemaknya terlalu tebal, tetap. Gue pikir akan balance gitu, ternyata lemaknya tebal banget. Nah, terus yang di 3 serangkai ini juga, kalau lo perhatiin, Den, daun ubi mereka itu, daun singkong mereka itu dicampur dengan potongan jantung pisang. Oh iya, yang kuning-kuning. Ya, yang jantung pisang agak panjang-panjang gitu ya. Memang balik lagi sih, kalau beda sih. Kalau misalnya orang suka jantung pisang kan suka banget. Tapi kalau misalnya yang enggak sih kayak agak ganggu buat mereka. Kayak gua kan. Ya, kalau nggak terlalu panjang-panjang gitu. Apaan sih gitu. Kalau gue enjoy banget gitu. Untuk dari perspektif lu gimana nih babi panggang karo 3 serangkai dari dagingnya? Kalau dari dagingnya gue oke sih, karena kan maksudnya ada lemak-lemaknya. Ya itu mirip-mirip lah, kalau di Chinese food kan memang lemaknya juga yang tebal ya. Jadi oke sih menurut gue untuk dagingnya, toh nggak potongannya tuh nggak yang tebel-tebel banget kan. Jadi masih enak lah dinikmati sama nasi. Cuman memang kayak untuk kuahnya gua kurang sih. Kurang buat lu ya. Iya, sama daun ubinya tadi ya. Iya. Karena lu nggak suka ada potongan-potongan jantung pisang di situ. Tapi overall tetap oke ya. Tetap oke. Oke, kita move on lagi ke babi panggang karo Nangin Milala yang ada di Tanjung Duren. Nah, ini paling mantep nih. Modern sih, modern ya. Modern. Kalau kita tadi yang sebelum-sebelumnya itu kan agak masuk perumahan, kalau nggak, maaf ya, agak di pinggir kota gitu kan. Bukan di pinggir kota juga sih, agak nyempil gitu lah. Di food court yang memang dekat gereja, dekat dekat komunitas orang Batak, orang Timur gitu. Nah, kalau ini benar-benar Tanjung Duren. Iya, di tengah kota yang memang banyak Chinese. Makanan banyak Chinese-nya. Banyak Chinese-nya, terus makan restoran semua. Gitu. Dan itu pertama kalinya gue juga kaget sih. Pertama kalinya gue lihat babi panggang karo di-serve ala Chinese food ya. Ala nasi campur. Dan kata abangnya, ini kenapa bang dibikin kayak ala Chinese food keliling gitu? Rapih banget soalnya. Rapih banget lagi. Iya. Ini karena untuk khusus orang Jakarta, untuk anak kampus kan mereka ngelihatnya tuh dari serve-nya kan. Karena kan buat foto masukin Instagram gitu kan. Betul. Masukin sosial media ya, mungkin jadi makanya lebih rapi. Kalau misalnya untuk di tempat lain kan mungkin di serve atau disajikan secara tradisional. Benar. Jadi satu piring kayak kecil, set-setan gitu kan gitu. Dan ini dia nggak pakai set, bener-bener di keliling. Piring lumayan gede. Diteri nasi campur. Cuma videonya lah. Yang Nangin Milala ini juga ternyata dia nggak cuma menyajikan masakan karo. Ya. Ternyata di situ juga mereka menyajikan masakan Toba. Jadi ada saksang, ada arsik, dan surprisingly, di Inggris gua, itu benar-benar enak, nggak fail kayak saksangnya, terus kayak arsiknya itu benar-benar enak sama seperti masakan orang Toba, benar-benar mantep gitu ya. Cuma kalau kita datang ke sana untuk babi panggang doang sih kayak agak ya mending set-setan kayak gitu. Mending set-setan gitu. Ya set-setan itu memang ya beda lah ya. Ya, cuma sekali lagi karena tadi marketnya itu kan mahasiswa dan orang umum gitu. Mungkin mereka pengen sajikan, lu pilih satu menu tapi semua masakan Sumatera Utara ada di satu meja. Gitu. Jadi ini kombinasi masakan Toba sama karo. Menarik juga ya. Menarik. Ya, jadi kalau misalnya kalian pengen nyoba masakan Batak gitu yang dari Medan tapi lebih lengkap gitu, ini Nangin Milala oke sih buat kalian kunjungi. Dan harganya karena dia udah paketan ala campur gitu, tidak semahal set-setan yang ada di. Betul ya, harga sih hampir sama, cuman dapatnya lebih lengkap aja. Lebih lengkap. Setuju. Terus yang terakhir
BPK Tualah Sirulo, Boyo Panggang Karo yang ada di ini tetanggaan ternyata Den, sama yang ada di Andika. Lu nggak ikut tapi. Iya, gua episode lagi ini si Denny lagi nggak izin. ikut. Ya, nah di sini di Tualah Sirulo ini, gua kali ini dipertemukan dengan pilihan lain unik lagi. Kalau yang tadi ada beberapa yang Bapak mau daging lemaknya saja atau dagingnya saja gitu. Nah, di Tualah Sirulo itu benar-benar cuma ada satu pilihan. Dan mereka menggunakan daging premium. Gua nanya, babi panggang daging babi yang premium apa biasanya? Apa ya? Samcan. Pork belly ya. Pork belly. Ya, di sini cuma menyajikan pork belly doang, samcan. Jadi daging babi panggangnya itu terbuat dari samcan. Dan benar-benar enak. Kenapa enak? Hampir semua babi panggang Karo yang kita kunjungin itu kan ini, Den. Yang ngelayan itu kan karyawan kan ya. Oh iya, benar. Di Tualah Sirulo itu ownernya langsung turun ke dapur. Jadi memang ditongkrongin sama ownernya. Jadi memang dari segi rasa, bumbu itu memang lebih enak. Pokoknya itu mereka pakai asam honje atau siala atau asam cekala. Jadi memang mencoba mengangkat rasanya itu jadi jauh lebih naik ke atas gitu. Jadi kalau misalnya soal lebih enak ya si Tualah Sirulo ini enak banget. Cuma untuk originalitas buat gua nggak terlalu ori karena kuahnya tadi itu dimodif kayak kelasnya agak dinaikin gitu. Cuma karena lu nggak nyoba, lu nggak bisa kasih penilaian apa-apa kan? Cuman untuk kuahnya mungkin lebih ke mirip kalau Chinese itu bakut ya, jadinya bakutnya. Mirip Karena ada asamnya, cuman mungkin ada wangi-wangi kecombrangnya. Kecombrang ya, wangi kecombrang tetap ada gitu. Jadi selain cuma asam atau asam honje-nya itu cukup kuat, manis-manis asam. Nice. Dan waktunya kita buat ini ya. Tingjeng, siapa yang jadi? Final judging, wis. Final Kira-kira judging. di antara yang 5 ini siapakah juaranya menurut versi Jajan Tapi Pedia? harus tetap disclaimer bahwa ini nggak menjatuhkan yang lain. Tuh. Ini ya POV-nya kita. Ya. Menurut kita ya ini yang oke lah untuk di Jakarta gitu. Benar, Dan kita itu versi merekomendasiin versi aja. Jajan Pedia. Jadi Tapi- kalau misalnya kalian nggak setuju nih gitu, masa itu yang paling enak? Lo belum nyobain ini ya? Kalian bisa komen di bawah. Nanti kita akan cobain ya. Benar. Atau jadi- mungkin nanti kita bisa bikin Boyo Panggang Karo enak versi 2. Iya, itu maksudnya. So, untuk episode kali ini, karena gue adalah jurinya, karena gue memang hostnya, dan gue memang orang Batak juga, jadi gue lebih berhak untuk menentukan, Den. Oh iya, siap. Jadi menurut gue episode kuliner non halal, Konoha, episode Boyo Panggang Karo di series untuk episode kali ini jatuh kepada Jeng. Ya, sudah tau lah tadi yang di terakhir saya agak terkesan. Yes. Jadi Sudah mengglorifikasi ya. terkesan mengglorifikasi, tapi itu enak beneran. Jadi menurut gua Konoha episode Boyo Panggang Karo di series kali ini jatuh kepada Tualah Sirulo. Ya sayang lu gak ikut. Waktu itu kameramennya Restu guys. Ya, soalnya Denny nggak bisa datang. Jadi gua dibantu sama Restu. So itu sekali lagi selamat buat Tualah Sirulo. Tolong kualitas dipertahankan. Dan kalau kalian penasaran, emang seenak apa sih Boyo Panggang Karo Tualah Sirulo? Ini alamatnya. Kalian bisa kunjungin ke sana. Sebelum kunjungin bisa tonton dulu dong videonya. Ya betul. Dan supaya apa ya? Supaya ini relate gitu ya. Betul. Ada baiknya kalian tonton satu persatu. Dan kalau kalian nggak setuju, kita senang banget kalian caci maki di kolom komen. Naikin engagement kita guys. Ya, naikin engagement kita. Jadi kalau misalnya komen yang lain kan, kalau kalian ngomong negatif kan, di mood kan? Iya. Jajan Pedia senang kalian ngomong negatif. Enggak, kita balesin. So, itu dia buat episode kali ini. Sekali lagi, congratulations buat Tualah Sirulo. Habis ini kita bakal ada Konoha episode 2. Yaitu, apa Dan? Episode nasi campur. Nasi campur. Nanti bisa bertemu dengan Denny. Dan juga tentunya di akhir episode, judging-nya tetap Denny. Itu dia. Thank you for watching. Jangan lupa apa, Den? Subscribe, like, comment, share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye, guys.